Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Doa saya kita semua baik-baik, sehat-sehat selalu karena Tuhan selalu menyertai kita. Saya mempercayai itu bahwa tidak ada hidup yang paling indah, paling damai selain hidup di dalam Tuhan. Kita masih terus belajar tentang hati hamba. Hati Tuhan adalah hati hamba, servant heart. Dan kita sedang belajar tentang ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan tentang seorang hamba yang membajak menggembalakan ternak bagi tuannya. Dan setelah pulang, dia tidak akan pernah berkata, mari segera makan. Tapi sebaliknya tuannya akan berkata, sediakan makan untukku. Ikat pinggangmu, layani aku. Sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu kamu boleh makan. Apakah dia akan berterima kasih? Tidak. Karena hamba itu melakukan apa yang memang seharusnya demikian. Dan kesimpulannya Yesus mengajar, seharusnya kita berkata sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, aku hanya hamba yang tidak berguna. Kalau aku melakukan itu adalah kewajiban. Jadi kalau kita bisa melakukannya, kita justru harus bersyukur dan berterima kasih kalau kita bisa dipercayakan melakukan itu. Dan menarik sekali bahwa kata hamba di situ menggunakan kata doulos, budak. Kondisi keadaan orang yang dalam kondisi memang budak. Dan kita adalah dulu budak dosa, hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Doulos artinya kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dengan sebuah tujuan, untuk tujuan Tuhan, di mana kita harus mengikuti, mentaati apa yang menjadi kerinduan dan kemauan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itu di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Karena itu kita kemarin sudah belajar bahwa hati hamba itu bicara tentang kita memiliki sebuah sikap hati yang penuh dengan kerelaan. Kerelaan merupakan fondasi untuk sukses dalam aspek kehidupan kita. Kita tahu bahwa karya terbesar yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan dunia ini, itu dimulai dengan sebuah nilai sikap. Bagaimana Yesus memiliki kerelaan. Sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia memiliki kerelaan meninggalkan surga yang mulia dengan kerelaan, bukan terpaksa. Didorong oleh kasihnya kepada Bapaknya. Dia rela menanggapi hati Bapaknya. Dan saudara, dia datang ke dalam dunia. Dan yang menarik bahwa karya keselamatan ini melibatkan orang-orang yang betul-betul punya kerelaan. Karya-karya yang besar. Mujizat-mujizat, penjangkauan-penjangkauan, pertobatan-pertobatan yang terjadi di negara-negara, di bangsa-bangsa. Itu selalu memakai orang-orang yang bersedia betul-betul memiliki hati hamba, yaitu kerelaan. Karena itu kerelaan adalah fondasi untuk sukses pelayanan kita, untuk sukses hidup kita. Kerelaan itu akan membuat kita semakin bergairah, penuh dengan yang namanya motivasi. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI, saudara, kerelaan, definisi kata kerelaan itu adalah sebuah sikap di mana kita membela apa yang menjadi kepentingan daripada Tuhan atau Tuhan kita. Kita namanya kata kerelaan ini dapat diterima dengan senang hati. Yesus berkata kalau ada orang minta kita jalan 1 mil, kita disuruh berjalan 2 mil. Rela itu artinya kita tidak mengharap imbalan. Sama seperti hamba itu. Dia sadar betul-betul kalau dia bisa lakukan itu. Dia nggak berharap kata-kata terima kasih sekalipun. Dia tidak mengharapkan imbalan. Karena itu kita perlu memiliki yang namanya kerelaan. Artinya kita mengerjakannya tidak dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut, dengan marah, dengan komplain sana-sini. Dan ini yang menyebabkan orang Israel gagal loh Bapak Ibu masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sebuah sikap hati yang rela. Saya berdoa biar kiranya pagi hari ini kita semakin memahami prinsip hati seorang hamba. Yang kedua, hati hamba itu bicara tentang sikap hati yang penuh hormat. Attitude kita bagus, sikap hati kita bagus. Jadi hati hamba itu dia memahami bagaimana cara menunjukkan hormat. Dan ingat kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita. Karena itu saya mau mengajarkan kita ya Bapak Ibu untuk kita belajar. Memiliki sikap yang benar.
Di zaman-zaman COVID pertama kali datang, terkadang saya melihat banyak orang begitu mudahnya menghakimi, merendahkan hamba-hamba Tuhan, karena mungkin ya sesuai dengan kapasitas pengalaman hidupnya hamba Tuhan ini. Saudaraku berkata, kenapa kita mesti takut dengan corona? Lalu karena dia berkhotbah sedemikian rupa, banyak orang-orang Kristen ya, istilah saya orang-orang yang masih hijau, muda, bahkan mungkin nggak tahu apa-apa, dengan tanpa sikap hormat, mengata-ngatai, merendahkan, melecehkan hamba Tuhan ini. Dia nggak punya sikap hati yang hormat betul-betul. Dan saya mau katakan itu bisa berbahaya. Lihat aja Mikal, suami dari istri daripada Daud. Ketika melihat Daud ya menari-nari dan mungkin tidak seperti biasanya, karena Daud seperti narinya itu di luar seperti kebiasaan tarian orang Israel. Sampai dia membuka bajunya. Dan Mikal berkata istrinya dari atas jendela, apa ini? Saudara, dia merendahkan Daud yang sedang memuji Tuhan. Dan saudara tahu Mikal sampai akhir hidupnya nggak punya anak. Ya. Dan orang yang nggak punya anak di zaman konteks Israel adalah sesuatu aib. Kenapa? Karena Mikal tidak punya sikap yang hormat. Karena itu hati hamba itu bicara tentang bagaimana kita memiliki sikap hati yang sangat hormat kepada otoritas, kepada siapa saja. Ya, punya sikap hati yang benar. Itu akan berdampak luar biasa untuk kehidupan kita loh Bapak Ibu. Karena itu kita belajar mengembangkan sikap hati seorang hamba dalam kehidupan kita. Dan kita lihat Daud, contoh yang bagus ketika dia punya pemimpin bernama Saul yang udah bolak-balik mau kejar dia, mau bunuh dia berkali-kali ya. Karena hati Saul begitu cemburu melihat Daud. Ya, tapi Daud jaga sikap hatinya. Ketika dia punya kesempatan, panglimanya, tentaranya berkata, sini, satu patah kata, aku akan bunuh orang ini. Ya, tapi saudara tahu, jangan. Walaupun berkali-kali ingat, Daud pernah dilempar tombak sama Saul. Daud pernah, saudara, ditipu sedemikian rupa. Tapi kita melihat bahwa Daud jaga sikap hatinya. Karena itu kita perlu menjaga hati kita. Nah, seorang hamba, hati hamba itu bicara tentang sikap hati yang penuh hormat. Ya. Memiliki attitude yang bagus. Karena itu saya mau katakan, saudara hati-hati jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata itu kan lahir dari hati yang meluap. Jangan gampang kata-kata kita menghakimi, merendahkan, melecehkan. Dan saudara tahu ketika Daud punya kesempatan, aku menghormati engkau. Aku nggak punya sikap hati seperti apapun. Dan saudara tahu, Daud diberkati oleh Tuhan. Karena memiliki sikap hati seorang hamba. Dan ini rahasia kunci ketika kita belajar mengembangkan sikap hati seorang hamba. Yaitu kita memiliki sikap hati yang penuh hormat, saudara-saudaraku. Dan Daud akhirnya diberkati Tuhan. Dan dia muncul sedemikian rupa mengalahkan Saul. Ya, memberikan pesan, jangan pernah usik orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi siapapun saudara yang sedang mendengarkan saat teduh ini, belajar memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang baik, attitude. Ya, sehingga kita boleh selalu berada dalam dimensi roh, selalu berada di dalam payung Tuhan. Payung rohani yang tepat. Karena begitu kita tidak memiliki sikap hati yang benar, seperti Mikal, dia keluar dalam dimensi roh. Terkadang kita cuma mengerti dimensi daging, dimensi lahiriah. Tapi kita tidak memahami dimensi rohani. Karena itu saya berdoa, biar kita terus belajar mengembangkan sikap hati seorang hamba. Punya kerelaan, punya sikap hati yang benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, berkati semua anak-anakmu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Membawa dampak dalam hidup kami. Biar Engkau memperbaharui lewat kebenaran ini roh dan pikiran kami. Sehingga kami terus berubah semakin seperti Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.